pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan istimewa. Nah, teman-teman tahu nggak sih hari ini kita sekolah minggunya memperingati hari apa? Luve, tahu apa nggak hari ini kita memperingati apa? Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, sekarang kan hari ini kan tanggal 16 ya, besok sudah tanggal 17. Nah, kita akan memperingati kemerdekaan negara kita bersama-sama. Kita akan menyanyikan satu lagu 17 Agustus sambil bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan bersama-sama sambil bersukacita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Teman, tutup mata, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami hari ini supaya bisa datang ke sekolah minggu pagi ini. Semoga Tuhan memberkati firman-firman yang akan disampaikan dan juga supaya kami bisa melakukan firman-firman tersebut dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Masih ada sukacita adik-adik? Kita akan melanjutkan sekolah minggu kita, tapi sebelum itu saya mempersilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik tahu apa sih tema firman Tuhan pada hari ini? Nggak tahu ya? Coba kita tanya Luve. Hari ini tema sekolah minggunya apa ya? Hari ini tema sekolah minggunya belajar Alkitab bersama keluarga. Oh, Nah, sebelum mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti itu. mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan semangat dan bersuka cita. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan baju. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Mei berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang males, nggak ada yang sedih. Semuanya harus tetap sukacita, semuanya harus tetap senang karena kita hari ini bisa bersama-sama berkumpul dalam sekolah minggu. Nah, hari ini Pak Mei yang akan mengajar kalian. Kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Timotius ya. Timotius ini adalah seorang anak laki-laki yang memiliki nenek dan juga ibu yang bernama Lois dan Eunike. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari tokoh Timotius ini. Kenapa kok kita belajar dari Timotius? Karena Timotius ini adalah anak yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia bertumbuh di dalam pengenalan akan kitab suci. Ya, kita akan meneladani dan mencontoh Timotius ini ya. Nah, Pak Mei berpikir ya, kalau Pak Mei ingin menjadi sama seperti Timotius, apa yang harus Pak Mei lakukan? Pak Mei berpikir dan kemudian mengingat kembali apa yang ada pada diri Pak Mei pada waktu kecil ya.
Pak Me kecilnya dulu adalah anak yang suka nakal, bandel melawan orang tua. Nah, tetapi Pak Me bersyukur karena orang tua Pak Me mengajarkan tentang kebenaran. Ya, Pak Me punya foto ini ya, punya foto Pak Me pada waktu masih kecil. Nah, ini bapak dan ibunya Pak Mesak, dan yang di tengah itu adalah Pak Mesak pada waktu masih kecil. Ya, dulu kan hitam. Ini sekarang juga masih tetap hitam ya. Tetapi nggak masalah. Hitam, yang penting ganteng. Ya. Nah, pada waktu kecil Pak Me suka diberi buku oleh bapak dan juga ibu dari Pak Mesak. Nah, mungkin adik-adik juga mengalami hal yang sama. Ya, siapa yang di rumah atau di keluarga suka diberi buku sama orang tuanya? Ya, ada banyak macam buku yang bisa kita punyai ya, yang kita miliki. Mungkin selain buku pelajaran, teman-teman juga punya, adik-adik juga punya buku bergambar, buku mewarnai, buku menulis, dan lain sebagainya, buku cerita, dan lain sebagainya. Nah, kalau buku-buku itu menarik, ada banyak isi-isi dan juga pelajaran yang baik, pasti juga akan menarik ya. Seperti contohnya ini. Wah, ini namanya Kids Box. Ya, ini buku yang memberikan pelajaran tentang bahasa Inggris. Wah, ini pada waktu kecil Pak Me juga sering itu diberi buku untuk bisa belajar bersama-sama ya. Buku berwarna, menggambar, mewarnai, dan juga belajar membaca dan lain sebagainya ya. Nah, bersyukurnya Pak Me juga bertumbuh di dalam kegemaran atau kesukaan membaca buku ya, membaca buku. Makanya pada waktu besar, waktu itu Pak Me memutuskan untuk kuliah atau sekolah jurusan bahasa Inggris ya, dan kemudian mendapatkan buku ini juga, mendapatkan tentang buku apa? Bahasa Inggris, belajar tentang bahasa Inggris. Akhirnya bisa nggak? Bisa. Wah, pinter belajar bahasa Inggris atau ngomong bahasa Inggris. Nah, itu yang Pak Me alami atau Pak Me lakukan dari dulu. Waktu kecil Pak Me suka belajar membaca dan juga belajar ilmu pengetahuan yang lainnya. Seperti juga dengan Timotius. Nah, dengan Timotius ini adalah anak yang dididik dengan sangat luar biasa oleh ibu dan neneknya. Dia bertumbuh dari kecil dalam tradisi atau kebiasaan yang baik, sehingga Timotius ini bertumbuh menjadi anak yang suka belajar. Nah, ada yang ibu dan neneknya lakukan, yaitu memberikan satu buku yang sungguh sangat luar biasa, yaitu adalah firman Tuhan. Nah, kita semuanya punya ya Alkitab. Ya, pasti kalian diberi Alkitab sama orang tua ya, untuk kita bisa baca, kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, dari mana? Alkitab atau firman Tuhan. Timotius pun juga mengalami hal yang sama. Dari kecil dia dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu dan neneknya setiap hari mengajarkan kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, dan dia mengerti apa itu Alkitab dan isinya, apa itu kebenaran firman Tuhan dan manfaatnya. Mungkin adik-adik bertanya juga ya, kira-kira apa ya manfaat dari Alkitab? Ya, apa manfaat dari Alkitab? Pak Me sampaikan kepada kalian ada dua hal manfaat dari Alkitab ya. Manfaat dari Alkitab yang pertama adalah bahwa melalui Alkitab kita dituntun kepada keselamatan. Loh, kok bisa Pak Alkitab bisa menuntun kepada keselamatan? Karena ketika saya dan saudara, kita sebagai manusia yang ada di bumi ini, kita semuanya adalah orang-orang yang berdosa ya.
Kalau orang berdosa, pasti ketika kita mati nanti, kita akan masuk kepada neraka. Tetapi Allah dengan kasih-Nya yang sungguh sangat luar biasa, tidak ingin manusia itu jatuh atau masuk kepada neraka. Sehingga Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk ke dunia, menyelamatkan melalui karya kayu salib, sehingga kita manusia berdosa yang percaya kepadanya tidak menjadi apa? Masuk neraka, mati secara kekal, tetapi kita bisa kembali hidup dan bersama dengan Tuhan ketika nanti kita akan mati atau dipanggil oleh Tuhan. Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Alkitab mengajarkan supaya setiap orang harus percaya dan beriman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan dan menikmati kehidupan yang kekal. Nah, itu manfaat Alkitab. Yang pertama, menuntun kita kepada keselamatan melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang kedua, apa manfaat Alkitab dalam kehidupan kita? Manfaat Alkitab yang kedua adalah supaya kita dituntun di dalam perbuatan-perbuatan yang benar, ya. Siapa di sini yang masih suka nakal? Siapa di sini yang masih suka berbohong, masih suka mencuri, masih suka tidak taat kepada orang tua, atau berbuat dosa yang lain yang membuat Tuhan menjadi sedih? Nah, itulah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, adik-adik. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka dari itu kita harus apa? Kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak boleh hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus masih hidup dalam dosa, berarti kita sedang mengingkari atau tidak setia kepada Tuhan dan juga tidak setia kepada Alkitab. Nah, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, pastinya Tuhan juga menjadi sedih. Tuhan pastinya juga menjadi kecewa. Dan Tuhan akan mendisiplin kita supaya kita apa? Menjadi setia kepada Tuhan. Timotius bertumbuh di dalam kesetiaan kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga Timotius bertumbuh dengan kerohanian yang baik. Timotius bertumbuh di dalam semangat melayani yang baik. Dia memiliki dan menggunakan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan Timotius memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, mengabarkan kabar baik atau Injil atau Alkitab ini kepada banyak orang yang belum percaya kepadanya. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Timotius yang suka belajar Alkitab yang diajarkan oleh Lois dan Eunike, nenek dan juga ibunya? Kita juga harus meneladani Timotius, ya. Saya mengajak adik-adik setiap hari harus memberikan waktunya untuk Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa setelah itu, dan dilakukan bersama dengan keluarga. Adik-adik bisa mengajak ayah dan ibu untuk kita belajar bersama-sama. Ajak papanya, "Pah, ayo kita baca Alkitab bareng-bareng. Mah, ayo kita berdoa bersama-sama." Sehingga kita semua, ayah, ibu, papa, mama, dan kita sebagai anak-anak semuanya bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kalian siap untuk menjadi sama seperti Timotius yang mau untuk bertumbuh dalam pembelajaran firman Tuhan bersama dengan keluarga? Mau? Siap, ya? Pak Mei juga mengharapkan ini terjadi dalam kehidupan kalian dan juga keluarga kalian. Kita semuanya bertumbuh di dalam semangat untuk belajar firman Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Saat ini kami mohon Tuhan Yesus meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami, sehingga kami dapat meresponinya dengan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Kami bersama dengan Papa, Mama kami bertumbuh di dalam kesetiaan, belajar firman Tuhan, berdoa kepadamu, dan kami menikmati penyertaan dan juga pemeliharaan yang daripadamu, dan kehidupan kerohanian kami ditumbuh kembangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tiba saatnya kita untuk membacakan ayat hafalan kita yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15. Kita akan bersama-sama membaca ayatnya 2 kali, lalu disusul oleh alamat ayatnya. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman, 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jangan lupa dihafalkan bersama orang tuanya ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan video yang berjudul Harapan bagi Indonesia. Selamat menyaksikan! Indonesia, harapan untuk Indonesia. Indonesia peduli kepada hutan. Indonesia mendapatkan internet yang murah dan cepat. Indonesia terbebas dari corona. Indonesia maju, Indonesia merdeka. Aku anak Indonesia. Aku ingin pandemi COVID-19 segera berakhir supaya bisa bertemu teman-teman di sekolah dan bisa sekolah minggu di gereja lagi. Amin. Harapan saya sebagai anak bangsa, saling menghargai sesama manusia, menerapkan Pancasila, semakin jaya Indonesia merdeka. Harapan saya sebagai anak Indonesia, seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang sama. Perbedaan suku, agama, dan lainnya bukan penghalang untuk bersatu membela bangsa. Semakin jaya Indonesia merdeka. Harapan saya sebagai anak bangsa, berbeda agama tetapi saling menghargai. Bela hak anak untuk memperoleh pendidikan. Semoga tetap jaya Indonesia merdeka. Iran berharap corona ini cepat berakhir dan kita bisa sekolah minggu atau sekolah dan kita bisa bermain dengan teman-teman. Saya berharap semua cepat hilang dan bisa sekolah minggu dan sekolah. Kami mengucapkan selamat hari kemerdekaan Indonesia ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka.
Baik teman-teman, kita akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu belajar Alkitab Tuhan bersama keluarga kami, orang tua kami, dan sebentar kami akan bersama-sama mengakhiri sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, yang di rumah. Engkau memberkati dalam kehidupannya sehari-hari, Engkau memberkati pendidikannya, sekolahnya, Engkau yang memberkati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menuntun kami. Hanya dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mengakhiri sekolah minggu hari ini, jangan lupa mengerjakan lembar kegiatan bersama orang tua. Jangan lupa ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.